lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes. Hai semua, kalian penasaran gak sih cara buatnya gimana? Gimana tuh Mil? Kalau penasaran, yuk langsung saja kita mulai membuat. Tapi sebelum itu, kita siapin dulu ya alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita perlukan ada wadah yang sudah dipasangin pompa, sarung tangan plastik, gunting, lem, batang kayu, tanah, lumut, semprotan air, tanaman hias, wadah, batu, lampu, busa, batu kecil, arang, hidroton, pasir malang hitam, sphagnum moss, Teramix, jaring mesh, dan juga pasir multicolor. Sebelum mulai, kita pakai sarung tangan dulu ya supaya tetap higienis. Pertama-tama kita masukin apa dulu nih? Pertama, kita masukin dulu pipa dan pompa airnya ke dalam wadah. Setelah itu, kita tambahkan busa. Fungsi busa untuk menyaring air, supaya air yang dipompa tetap bersih dan gak kotor. Pompa air ini berfungsi untuk menyerap air dari bawah, lalu air itu akan dialirkan ke atas melalui saluran pipa. Nah, nanti dari atas airnya turun lagi. Itulah yang bikin efek hujan di dalam terarium. Wah, jadi kayak hujan buatan ya? Betul, biar terariumnya makin hidup dan terlihat seperti ekosistem hutan hujan tropis sungguhan. Selanjutnya, kita tambahkan batu untuk menahan pompa, agar pompanya tidak bergerak-gerak dan stabil. Sekarang, kita masuk ke lapisan dasar terarium. Lapisan pertama adalah hidroton atau pebbles. Pebbles tuh buat apa? Pebbles berfungsi untuk menampung kelebihan air di bagian bawah supaya menjaga tanah tergenang oleh air yang bisa menyebabkan akar membusuk. Setelah itu, kita tambahkan arang aktif. Ini berfungsi menjaga kesehatan lingkungan terarium dengan menyerap racun, mengurangi bau, dan mencegah kelembapan. Lalu kita pasang jaring mesh sebagai pembatas antara lapisan drainase dan lapisan media tanam. Setelah itu, kita tambahkan sphagnum moss. Sphagnum moss berfungsi untuk menyerap air dan menjaga kelembapan. Berikutnya, kita masukkan pasir. Hah? Pasir buat apa nih? Pasir berfungsi menjaga kelembapan, mencegah tanah menjadi jenuh air, dan menahan lapisan tanah agar tidak tercampur dengan lapisan drainase lainnya. Lalu kita masukkan air. Air ini dimasukkan untuk menjaga kelembapan terarium serta menciptakan efek hujan yang nantinya akan mengalir melalui pipa. Selanjutnya, kita tambahkan tanah sebagai media tanam utama. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman, tempat akar berkembang, dan sumber unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Campurkan tanah dengan sedikit air, lalu aplikasikan pada dinding terarium. Kenapa dindingnya juga dilapisin? Supaya tampilannya lebih natural dan terlihat seperti tebing di dalam hutan mini. Tempelkan moss pada bagian dinding agar tampilan terarium terlihat lebih hijau dan hidup. Selanjutnya, kita tambahkan batang kayu. Setelah batang kayu ditata, kita tata moss lagi di beberapa bagian supaya tampilannya lebih rapi. Selain untuk memperindah tampilan, lumut juga berfungsi menyerap dan menyimpan air. Nah, supaya makin cantik, kita tambahin pasir multicolor. Kita tata dengan rapi beberapa tanaman seperti Ficus panama, Ficus villosa, dan Asplenium tenerum. Kenapa harus ditata rapi? Supaya komposisinya seimbang, gak terlalu penuh dan setiap tanaman tetap punya ruang untuk tumbuh dengan baik. Tambahkan juga bebatuan untuk menambah keestetikaan terarium kita. Setelah itu, kita tambahkan figur hewan sebagai dekorasi pelengkap.
Setelah semua tertata rapi, tutup terarium dengan kaca yang sudah dilubangi. Lubang ini membantu air naik lalu turun kembali seperti hujan. Dan yang terakhir, saatnya menyalakan aliran listrik. Setelah disambungkan ke listrik, lampunya menyala dan pompanya mulai bekerja. Air naik melalui pipa lalu turun kembali seperti hujan. Dan tara, muncullah efek hujan di dalam terarium.